Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan saya Pak Haji Isro, teman-teman anggota Dewan Komisi 3 dan Bapak-Bapak dan Ibu. Saya langsung aja ke perwakilan dari RSUD. Dalam hari ini tidak diwakili, tidak dihadiri oleh PLT Pak Ujaging, dan itu menjadi sorotan buat kami di Komisi 3, padahal ini adalah rapat yang sangat penting ya. Tapi mudah-mudahan Ibu Nurul selaku Kabag PLT bagian keuangan, yang pertama yang saya tanyakan adalah masalah laporan pada RKA perubahan yang dibuat oleh RSUD. Ini hanya laporan yang saya anggap ini, kami ini dari anggota Komisi 3 juga bertanya nih Bu, kenapa laporannya hanya BLUD 84 miliar? Ibu tahu kan BLUD itu apa? Sesuai dengan aturan Permendagri nomor 61 tahun 2017, kemudian diperkuat dengan Permendagri nomor 79 tahun 2018, bahwa yang namanya BLUD itu ada beberapa sumber Bu, sumber pendapatan yang harus Ibu gambarkan di sini. 84 miliar hanya BLUD aja kami juga nggak ngerti ini apa 84 miliar ini. Seharusnya di sini ini BLUD itu bisa menggambarkan beberapa sumber pendapatan. Ada 5 sumber pendapatan BLUD. Pertama, masalah pendapatan jasa layanan. Kedua, masalah pendapatan hibah. Ketiga, pendapatan kerjasama dengan pihak lain. Keempat, pendapatan dari APBD. Dan yang terakhir, pendapatan lain-lain yang sah. Itu harusnya tergambarkan di sini Bu. Ini tidak ada sama sekali 84 miliar. Kita sebagai Komisi 3 tidak bisa melihat pendapatan rumah sakit ini dari jasa layanan itu dapat berapa, dari hibah dapat berapa, dari kerjasama dengan pihak lain dapat berapa, dari APBD dapat berapa, dari lain-lain yang sah dapat berapa. Ini nggak ada sama sekali. Kemudian di BLUD juga itu harus ada menggambarkan biaya operasional dan biaya non operasional. Saya anggap ini saya tolak Bu. Sampaikan kepada PLT RSUD ini saya tolak. Gambaran ini tidak mencerminkan transparansi dan good governance. Tidak ada sama sekali. Kami Komisi 3 dibodohi. Tolong Bu, jangan kayak gini laporannya Bu. Coba Ibu lihat laporan yang di sebelahnya, yang di Dinkes. Jelas. Kok begini laporannya? Kita tuh pengen tahu Bu, rumah sakit RSUD itu seperti apa sih? Ya kan Bu ya, jangan Ibu hanya curhatan dan keluhannya aja gitu. Tolong Bu ya. Dan yang kedua lagi, saya mempertegas Bu, bahwa rumah sakit Panggung ini dibangun oleh uang rakyat, bukan dibangun oleh pemerintah, ya kan Bu ya. Nah, kenapa curhatan Ibu ini masuk nih ke Dinkes nih? Kenapa RSUD ini tidak menghadirkan kelas 3 untuk orang miskin? Kenapa ini? Tanggal 20 ada orang yang saya tolong, dia bawa kartu KCS dan dia bawa surat keterangan tidak mampu. Anaknya masuk inkubator karena kemasukan air ketuban. Karena tidak mampu, kemudian dia harus bayar 11.800.000. Saya tolong mereka, saya tanda tangani. Tapi yang terjadi apa? Itu menjadi beban hutang. Astagfirullahaladzim. Kenapa nih Bu? Kenapa di RSUD ini nggak ada untuk kepentingan orang miskin? Orang miskin di Cilegon itu ada 16.300 sekian. Kenapa ini nggak ada? Ini mumpung ada Dinkes ini Bu. Kenapa? Kok nggak ada nih Bu? Saya sedih Bu. Apakah rumah sakit Panggung ini hanya untuk orang yang berduit saja? Untuk bertahan hidup, menyambung nyawa? Orang miskin pun sama Bu. Butuh bertahan hidup, butuh menyambung nyawa. Tapi RSUD tidak ada di situ. Saya waktu itu terus terang aja Bu, saya sudah telepon Pak Ujang Iing. Pak Ujang Iing sudah telepon Ibu Sri. Ternyata Ibu Sri tidak berkomunikasi dengan bagian keuangan. Sedih saya di situ. Percuma. Saya selaku anggota Dewan Komisi 3 fungsinya mengontrol dan melihat budgeting anggaran yang ada di rumah sakit. Tapi tidak ada manfaat dan faedahnya. Untuk orang miskin tidak ada. Bahkan ini menjadi beban hutang. Makanya kemarin saat kajian Dr. Fauji dan yang lainnya mengatakan di situ ada anggaran tidak terduga oleh pemerintah disiapkan 14 sekian miliar. Apakah itu bisa menolong orang miskin? Dan ditanya oleh mereka bisa.
tinggal bagaimana goodwill kebijaksanaan dari pejabat rumah sakit. Dalam hal ini bisa koordinasi dengan Pak Wali Kota, dengan Dinas Kesehatan. Inilah yang saya inginkan, Bu. Mohon saya minta penjawaban dari Bu. Dua hal itu yang saya minta jawaban tegas. Terima kasih. Ketua Komisi 3 sebelum menjawab, karena Komisi 1 ada hearing dengan Sekretariat Dewan, tentu saya harus ke sana karena menyangkut keberlangsungan anggota DPRD. Intinya nanti kalau memang alasannya tidak itu bukan bagi ya Pak Direkturnya atau pimpinan komisi apapun itu, kalau tadi alasannya kalau memang sakit, Bu Wadirnya kami pahami karena dalam perbaikan tata ya. Tapi Pak Direktur mengatakan alasannya kurang tepat, jadi iya nanti itu dilaporkan ke pimpinan bahwa ada kepala OPD dalam hal ini RSUD yang tidak hadir dengan alasan kenapa nggak bilang saya terlalu urgensinya tidak. Kalau hadirnya tadi jelas habis sakit, habis di operasi. Direkturnya kemarin dengan dengan Komisi 2 hadir. Oh, jadi kemarin hadir. Berarti di Komisi 3 enggak. Jadi ya teman-teman itu teman-teman yang mendapat dinas yang dibilang pendapatan, tentu aspirasi Komisi 3 terkait dengan kajian pendapatan nanti akan segera ditindaklanjuti, dan jangan kaget nanti ketika diundang oleh Komisi 3 terkait dengan kajian pendapatan potensinya berapa, besarannya berapa, itu memang sudah dilaporkan ke pimpinan dan akan ditindaklanjuti nanti. Mungkin rapatnya seperti ini juga nanti. Tapi khusus kita kajian tentang pendapatan, potensi-potensi di sektor BUMD ataupun yang lainnya. Izin ya Ketua Komisi dan Komisi 3 mau hearing dengan Sekretariat Dewan menyangkut nasib anggota Dewan.